Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat maghrib dan isya yang Allah muliakan, insyaallah kita akan sambung pelajaran kita. Di pertemuan yang lalu kita mulai membahas tentang makanan dan minuman yang halal dan yang haram, dan sekedar mengingatkan ulang kembali bahawa di dalam konsep Islam pada dasarnya semua makanan dan minuman itu halal sampai datang dalil yang mengharamkannya. Jadi kalau tidak ada dalil dan tidak ada pengkiasan apapun, maka dia tetap berlaku hukum awal, iaitu makanan itu tetap halal. Maka dalam kaedah disebutkan bahawa al-aslu fil asya' al-ibahah, pada dasarnya segala sesuatu itu hukumnya mubah hatta yadullud dalil ala tahrim, sampai datang dalil yang mengharamkannya. Kemudian berbeda dengan ibadah. Ibadah itu dasarnya haram sampai datang dalil yang membolehkannya. Jadi berkebalikan. Jadi ibadah itu tidak boleh kita lakukan ibadah apapun sampai datang dalil yang menyuruhnya. Maka pada dasar hukumnya tidak boleh melakukan salat subuh, salat zuhur dan semuanya sampai datang dalil. Nah, ketika sudah datang dalil, barulah kemudian dibolehkan. Begitu kalau dalam urusan ibadah. Tapi kalau dalam urusan makanan, semuanya boleh sampai datang dalil yang mengharamkannya. Nah, itu konsep awal yang perlu kita pahami. Kemudian kita sudah belajar tentang bagaimana di awal-awal keislaman, sebelum turunnya wahyu, bagaimana orang-orang dulu, sahabat-sahabat, melihat makanan halal dan haram, maka mereka bersandar pada kebiasaan orang Arab. Jadi kalau orang Arab di waktu itu melihat sesuatu halal, maka mereka ikut memakannya. Tapi ketika melihat sesuatu yang haram, artinya orang Arab menganggap makanan sesuatu itu haram, maka mereka pun mengharamkannya. Jadi begitu ketika awal-awal keislaman sebelum datangnya larangan-larangan. Jadi contoh kita sudah kasih, misal contohnya orang Arab itu dulu memakan kadal Arab atau kadal padang pasir. Sebelum adanya larangan, sebelum adanya perintah dan larangan, mereka sudah sering memakan kadal Arab. Dan ternyata sahabat pun ketika pulang dari medan perang, mereka memakannya. Lalu mereka baru bertanya ke Nabi bahawa kami memakan dhab atau kadal Arab tadi, bagaimana hukumnya ya Rasulullah? Maka Nabi diam saja. Artinya diamnya Nabi menunjukkan boleh.
Karena kalau Nabi tidak boleh diam pada sesuatu yang diharamkan. Begitu awal-awalnya. Baik, kemudian juga kita terakhir sudah membahas tentang makanan-makanan, jenis-jenis makanan yang haram. Yang pertama yaitu makanan yang haram berdasarkan keterangan di dalam kitab Allah, itu Al-Quranul Karim. Apa saja? Berdasarkan surat Al-Maidah ayat 3, Allah mengharamkan bangkai, kemudian darah, daging babi. Ini darah ini, bangkai ini semua hewan yang tidak sempat disembelih itu disebut bangkai. Walaupun segar, walaupun baru mati, tapi kalau tidak sempat disembelih disebut maitah, bangkai. Jadi Allah mengharamkan bangkai. Dan di antara yang disebut bangkai nanti Allah jelaskan berikutnya, yaitu wal munkhaniqatu, yaitu termasuklah hewan yang meninggal karena tercekik. Tercekik itu tersangkut sesuatu sampai mati sendiri. Seperti mungkin kalau sekarang Pak, rusa, itu saya dengar rusa, kijang itu kalau dipasang daun, jaring, itu kalau tidak dibebaskan dari jaring itu dia mati sendiri. Itu haram untuk kita makan. Makanya waktu dijual rusa atau kijang di jembatan Cunda itu perlu berhati-hati, mati keroi puna apa sempat disembelih. Jadi jangan asal-asalan, karena kalau dia mati sendiri tercekik, dia dianggap bangkai. Lalu Allah menyambung dengan menyebutkan wal mauquzatu. Mauquzah ini yang dipukul, tidak disembelih, matinya dipukul. Seperti perlakuan orang-orang non-muslim memukul binatang sampai mati tanpa sembelih. Itu kalau orang-orang di seberang, orang-orang yang di sebelah provinsi kita, itu kadang-kadang menusuk binatang langsung dengan besi panas. Jadi langsung ditusuk dari punggung sampai keluar ke mulut. Itu tidak disembelih, itu haram. Walaupun makanan itu makanan hewan yang halal, tapi kalau tidak disembelih karena dipukul, itu haram. Saya pernah lihat orang-orang India membunuh kambing bukan disembelih, tapi diikat semua kaki-kakinya lalu diketuk kepalanya dengan palu. Itu haram karena tidak disembelih. Lalu Allah sambung lagi wal mutaraddiyah. Mutaraddiyah itu adalah hewan yang jatuh dari tempat yang tinggi, mati sendiri. Itu haram. Termasuk burung. Kalau burung itu jatuh mati, itu haram untuk kita makan. Kecuali kalau orang menembaknya. Itu nanti dalam pelajaran berburu, nanti kita akan belajar tentang masalah berburu. Itu baru boleh dimakan kalau ketika menembak dia mengucapkan bismillah. Itu pun kalau sudah kena tembak lalu didapatkan di darat dalam keadaan masih menggelepar, itu disuruh sembelih. Kalau binatang-binatang yang jatuh sendiri mati karena jatuh, maka haram untuk kita konsumsi. Allah sambung lagi wan natihah. Ini natihah ni hewan mati karena ditanduk dengan sesamanya. Jadi mula berantam dengan sesamanya, ditanduk sampai mati. Saya tak tahu masalahnya, apakah kena hutang tak dibayar atau apa, saya tak tahu. Itu permasalahan mereka. Tapi mati. Matinya tak sempat kita sembelih. Ini semuanya masuk dalam kategori bangkai. Makanya Bapak Ibu, kalau ada sapi yang ketabrak di jalan, itu kadang-kadang dia akan, kalau masih dalam keadaan menggelepar, masih ada tanda-tanda kehidupan, itu segera sembelih kalau mau halal dagingnya. Cuma masalahnya kadang-kadang pemilik sapi, kalau kita bantu untuk sembelih malah tak terima, suruh bayarnya kita, Pak. Udah kita tolong suruh bayar. Persis seperti kancil dan buaya, begitulah pemilik sapi.
dagingnya lemah, yang ke menan urang pi daging lemah. Padahal kita tolong sembelih agar bisa dimakan dan bisa dijual. Tapi kalau kita sembelih langsung di tengah jalan, pemiliknya datang lalu marah-marah. Padahal kalau kita tidak sembelih, dia semuanya tidak bisa jadi. Itu jadi bangkai kalau dia mati karena ketabrak. Lebih bagus lagi kalau habis kita tabrak, kita sembelih terus. Itu namanya pencuri. Jadi sudah ditabrak sendiri, disembelih sendiri, dinaikkan ke mobil, bawa lari. Itu namanya pencuri. Tapi halal tak dagingnya? Halal bagi orang, tak halal bagi dia. Okay. Jadi bangkai yang boleh dimakan hanya 2 bangkai. Artinya tidak perlu proses sembelih, iaitu ikan dan belalang. As-sama' wal jarad, kata Nabi. Hanya ikan dan belalang. Nah, ikan ini dia boleh dimakan walaupun tanpa sembelih. Jadi jangan usah mikir sembelih. Mati di laut pun boleh. Oh, keracunan itu hal yang berbeda. Dasarnya dia halal, tetapi kalau kita khawatir keracunan, berarti dia haram karena takut memberi mudarat, bukan karena dirinya yang haram. Semua ikan itu halal, apapun bentuknya. Atau bahkan ada orang kadang-kadang memberi nama binatang laut dengan nama binatang darat. Contohnya anjing laut. Itu kan binatang laut. Itu anjing laut. Atau babi laut. Itu ketukannya bahasa Acehnya ketuka, itu apa? Yang berduri itu babi laut kan? Bahasa Acehnya babi laut tu. Pokoknya bui lah. Nah, karena di supermarket juga banyak bui, kan ditulis buy one get one. Itu banyak babi dijual di market. Jadi ini apapun namanya, tapi kalau itu memang binatang laut dan dia memang hidupnya di laut, itu halal. Kecuali nanti dalam mazhab Syafi'i dan Hambali ada satu tambahan yang diharamkan kalau bisa hidup di 2 alam. Itu tambahan dalam mazhab Syafi'i dan Hambali. Kalau bisa hidup di 2 alam, itu haram untuk dimakan, karena dia tidak jelas nih apakah binatang laut atau binatang darat. Makanya ada orang yang bertanya misal tentang kepiting. Kepiting itu kenapa kita makan? Ya, saya jawab, karena kepiting itu bukan 2 alam. Cuma dia kan hidupnya di air. Cuma dia di darat itu bisa bertahan hidup. Bukan bisa hidup, bisa bertahan hidup. Bapak lihat kalau orang buat mie kepiting, berapa lama dalam peluk itu? Paling seminggu, Pak, dead, satu-satu mati tanpa sempat berwasiat apapun. Nah, jadi kepiting ini bukan bisa hidup, bisa mampu bertahan hidup sebentar. Berbeda dengan binatang-binatang yang bisa hidup. Jadi 2 alam dia bisa hidup. Ya, kerungkung apa bahasa Indonesianya, Pak? Kerengkeng. Biawak, nanti katak juga masuk dalam hal binatang yang tidak boleh dibunuh. Nanti itu kita jelaskan. Buaya itu kan ada buaya darat, itu tidak boleh dimakan. Jadi ada buaya laut, ada buaya darat. Buaya darat itu tidak boleh dikonsumsi. Dipukul boleh. Nah, jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, bangkai yang boleh dimakan hanya 2 bangkai, ikan dan belalang. Nah, al-jarad ini ada beberapa hadis yang menunjukkan sahabat dari dulu sudah makan belalang, jadi dihalalkan oleh Allah. Lalu kemudian Allah sebutkan lagi ad-dam, iaitu darah. Darah ini yang dimaksud darah yang haram adalah darah yang mengalir. Darah mengalir berarti ada darah yang tak mengalir, itu boleh dimakan. Apa darah yang tak mengalir? Yaitu al-kabid wa tihal, kata Nabi. Itu hati dan limpa. Nah, itu boleh dimakan. Maka kita kan makan hati ayam, kadang-kadang kita makan hati kambing, kita makan hati unta, kadang-kadang kita makan hati orang. Maka orang sering kadang-kadang makan hati. Katanya, kenapa Bapak diam aja selama ini? Saya sedang makan hati. Berarti makan hati. Ya, makan hati orang atau dalam keadaan gundah. Jadi cuma itu yang boleh, karena dia terbuat dari darah. Tapi kalau darah mengalir, walaupun dibekukan, tetap haram. Darah ayam dibekukan tetap haram.
Sudah. Lalu apa lagi yang Allah sebutkan dalam Al-Quran? Wa ma uhilla li ghairillah bih, iaitu semua binatang yang disembelih tidak memakai nama Allah. Nah, ini kita sudah buat catatan bahawa yang dimaksud di sini adalah binatang-binatang yang disembelih dengan memakai nama Tuhan-Tuhan mereka. Itu haram untuk kita. Para ulama mencatat, seandainya binatang itu disembelih oleh orang yang beragama Yahudi atau Nasrani, jadi masih agama samawi, agama langit. Agama langit kan cuma 3, iaitu Yahudi diturunkan ke Nabi Musa, kemudian Nasrani diturunkan kepada Nabi Isa, dan Islam. Ini 3 agama ini agama langit. 2 agama Yahudi dan Nasrani itu telah nasakh, telah dibatalkan validasinya, ya. Jadi tidak bisa dijadikan hukum lagi dengan datangnya Islam, ya, dengan datangnya Nabi Muhammad. Cuma kalau mereka yang menyembelih, walaupun kafir, dalam bahasa kita tetap kafir, kalau 2 agama ini yang menyembelih, kalau mereka tidak sebutkan nama Tuhan mereka, maka halal bagi kita. Allah yang sebutkan, wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Makanan yang disembelih oleh orang yang ahlul kitab halal bagimu, kata Allah. Nah, makanya sekarang yang susahnya adalah tidak kita temukan lagi orang-orang yang betul-betul beragama Yahudi dan Nasrani seperti kitab-kitab terdahulu. Jadi sekarang sudah Yahudi palsu semua. Itu Zionis itu kan sebenarnya tidak semuanya keturunan Yahudi. Yang berkumpul di Israel itu kan kebanyakannya bukan Yahudi asli. Zionis yang tersebar di seluruh Eropa berkumpul untuk menjadikan Israel raya. Nasrani juga begitu. Hari ini mereka tidak beriman kepada kitab yang sebenarnya. Jadi dalam masalah ini memang paling baik itu jangan makan kalau yang menyembelih itu bukan orang Islam. Nah, tapi kalau mereka tidak, itu tadi kalau mereka tidak sebutkan nama apapun, halal bagi kita. Tapi kalau mereka sudah menyembelih dengan nama Yesus atau menyembelih dengan nama Yahweh, Yahweh itu Yehova, nama Tuhan Yahudi, bukan suruh pindah bapak kita. Yahweh, bukan Yehova atau Yahweh bahasa Yahudinya itu, bahasa Ibraninya itu kalau mereka sembelih atas nama Tuhan mereka haram, walaupun itu agamanya Yahudi dan Nasrani. Selain agama Yahudi dan Nasrani, para ulama mengatakan walaupun disembelih dengan tak menyebut apa-apa tetap haram bagi kita. Makanya kalau agama Buddha, Hindu, apalagi Konghucu, macam-macam tu, semua makanan-makanan yang wajib disembelih kalau berasal dari negeri mereka itu haram bagi kita. Makanya bapak ke Bangkok, kalau yang ke Bangkok main-main, misal main ke Pattaya, nah itu tiba-tiba melihat makanan-makanan. Orang-orang Bangkok itu agamanya apa, Pak? Buddha. Orang Bangkok itu Buddha. Nah, itu makanan-makanan yang sifatnya ayam, daging yang perlu disembelih, itu haram bagi kita. Jadi paling aman itu ya cari mat'am atau restoran-restoran Pakistan, restoran Indonesia. Makanya salah satu kesusahan kita tinggal di negeri kafir, makanan pun susah kita dapatkan. Untungnya Amerika, seperti contohnya Amerika itu untungnya negerinya bebas, artinya semua agama berkumpul-kumpul di situ, semua orang. Maka banyak kita temukan restoran orang Islam, rata-rata restoran Pakistan, Bangladesh itu banyak. Dari mana saya tahu? Ya dari orang lah. Artinya saya tidak pernah ke Amerika juga. Nah, jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau orang Islam yang menyembelih tidak menyebut nama Allah, halal atau tidak? Bapak, waktu bapak beli ayam di pasar Repres, itu orang yang menyembelih itu ada solat apa enggak? Orang yang sembelih ayam di pasar Repres, nah semayang mana, Pak? Nah, betul. Enggak semua mereka solat. Kadang-kadang mereka coba bapak lihat waktu sembelih ayam, potong, kita lihat mulutnya tidak bergerak apa-apa, potong, campaklah mesin, potong, campak mesin, tidak disebut bismillah, tidak disebut apa-apa. Pertanyaannya, halal atau tidak untuk kita makan?
halal. Selama orang Islam yang menyembelih, walaupun tak sebut apapun, halal. Jadi baca bismillah itu bukan rukun. Rukun nyembelih itu bukan bismillah. Rukun nyembelih itu memotong halqum, tenggorokan besar dengan mari. Jadi jalur makanan dan jalur nafas itu yang wajib tersembelih. Asal itu tersembelih, sah sembelihannya. Sunnahnya menyebut bismillah, menyebut salawat, bersalawat, itu sunnah, semuanya sunnah. Jadi kalau orang tak solat nyembelih atas nama dia orang Islam, tetap sah kita makan. Oh, masalah dia sama seperti binatang yang disembelihnya, itu urusan dia. Dia sembelih sapi, dia tak solat. Kata sapi sebelum disembelih, kamu juga sapi, kamu juga binatang. Kata sapi ni, itu urusan dia dengan Allah. Yang akidahnya tetap dia seorang Muslim. Jadi begitu. Jadi tak usah ragu kalau disembelih oleh orang Islam. Baik, berikutnya iaitu Allah sebutkan daging babi. Kalau ini kesepakatan, Pak, daging babi ini disepakati oleh semua ulama berdasarkan keterangan dari Allah, yaitu haram untuk dikonsumsi. Nanti ditambahi dengan anjing. Cuma perlu kita fahami, anjing itu tidak disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Jadi kalau ditanya orang, dari mana kita tahu anjing itu haram? Coba cari ayat tentang haramnya anjing. Tidak ada. Kalau babi jelas. Makanya babi itu lebih jelas keharamannya. Langsung dipertegas oleh Allah. Walahmul khinzir, kata Allah, daging babi haram. Tapi anjing tak disebut. Jadi dari mana kita tahu anjing itu haram dagingnya? Nanti waktu Allah sebut tentang kriteria, Nabi sebut kriteria binatang yang haram dimakan. Salah satunya yang bergigi taring, yang bertaring dan dia mencari makan dengan taringnya, merobek-robek, itu semuanya haram. Di situ baru masuk anjing. Nanti anjing dibicarakan lagi tentang najisnya. Yang najis apanya? Air liurnya atau seluruh tubuhnya? Kalau Syafi'i itu dan Hambali itu mengatakan seluruh tubuhnya. Tapi Imam Malik mengatakan hanya liurnya saja. Tubuhnya tidak najis, air liurnya saja. Maka di negeri-negeri bermazhab Malik, mereka kalau seandainya ada anjing bersentuhan dengan mereka, selama tidak dijilat, itu tidak dianggap najis. Jadi karena Nabi membicarakan hanya air liur di dalam iza walagal kalbu fi ina ahadikum, kalau seandainya anjing menjilat bejana kalian. Jadi yang dipermasalahkan itunya. Sedangkan masalah makan anjing dan babi itu jelas keharamannya. Jadi babi ini langsung Allah sebutkan. Kenapa, Pak? Para ulama di dalam beberapa keterangan menyebutkan bahawa kenapa babi begitu tegas Allah haramkan? Yang pertama, itu karena dia pemakan najis. Babi itu pemakan najis. Bapak pernah lihat babi makan? Tak pernah lihat babi makan, Pak? Saya kebetulan pernah bertugas di Nagan Raya waktu tsunami, kerja di bawah UNICEF. Jadi kami ditempatkan di kampung yang terefek dengan tsunami. Kebetulan di Nagan Raya itu masuk ke kampung-kampung yang terkena bencana itu tempat tinggalnya para babi, bukan kampung babi, orang-orang, cuma di situ banyak babi, Pak. Jadi babi itu lewat sore, kadang-kadang mereka jalan-jalan sore, kadang-kadang mereka mejeng begitu bersama, kan ada babi yang pacaran macam-macam. Makanya orang pacaran tu bui mandu ngasih. Jadi babinya, Pak, bukan babi putih, bukan babi piaraan, babi hutan, babi hitam-hitam moncong besar-besar tu. Nah, kami buat kemah kerana minta izin tanah sama Pak Kecil, dikasihlah tanah kosong, kami buat dirikan kemah. Setiap malam babi itu datang, di situ kami ngintip babi.
Di situ kami baru kenal baik dengan babi. Kami ngintip dari kemah. Ternyata benar, babi itu Pak, memakan apapun. Jadi yang dia itu makan tu sampah Pak. Jadi dikorek-koreknya sampah. Dan ketika dia sudah makan, kadang-kadang dia muntahkan. Lalu dia makan lagi muntahannya sendiri. Pokoknya dumpu urang ipaju, dumpu ipaju, roy ipaju si. Jadi babi itu kotor. Ya, makanan kotor itu tidak peduli mereka. Semuanya dimakan. Nah, itu gaya hidup babi. Qazrun, kata para ulama, fa innahu qazrun. Dia itu binatang yang kotor, menjijikkan. Lalu kemudian juga dia ini disebutkan bahawa memakan dagingnya itu menjadi penyebab asbabud dudah al-qatalah. Memakan dagingnya juga berefek pada kesihatan. Ini saya bacakan kitab keterangan dari para ulama. Itu memang ada salah satu efeknya adalah menimbulkan dudah. Dudah itu cacing. Ada yang mengatakan cacing pita. Jadi dia punya infeksi cacing yang kuat. Walaupun mungkin tidak semua babi begitu, tapi kita kan sebenarnya diharamkan babi untuk menguji iman, bukan untuk mencari tahu kenapa babi diharamkan. Atas nama Allah sudah bilang itu sami'na wa ata'na. Masalah hikmah itu yang nomor 2 itu hikmah. Yang penting sami'na wa ata'na. Seandainya ada babi, ada orang makan babi tidak pernah terkena efek cacingan, terkena cacing pita ini, ya tetap bagi kita tetap harus taat untuk tidak memakannya. Jadi sebenarnya kalau kita ini Pak pikir-pikir, kalau memang haram, kenapa diciptakan? Kalau kita pikir Pak, haram kepuga cipta, kan bagus enggak usah cipta, karena kan Allah mengatakan bahawa tidak ada yang sia-sia. Wa ma khalaqnakum abasa, kami tidak menciptakan apapun dari kalian abasa, tidak ada yang kami ciptakan sia-sia. Sampai bakteri amoeba yang membusuk itu kan semua ciptaan Allah. Nah sekarang babi diharamkan, makan tak boleh. Kenapa? Jadi untuk apa dicipta? Setelah kita merenung, membaca orang-orang saleh, orang alim, ternyata sebenarnya tujuannya hanya untuk menguji kita sejauh mana ketaatan kita ketika bertemu babi. Pilih Allah atau pilih babi. Ya. Babi itu lezat Pak, dagingnya lezat. Saya sudah pernah kasih tahu Bapak, saya punya teman masuk ke restoran, beliau ni tidak ditulis apa-apa di restoran itu. Jadi dia dihidangkan, per piring dihidangkan. Rupanya salah satu piring itu isinya babi, kari babi. Dimakannya. Setelah dimakan, baru dia sadari seperti aneh, maksudnya ada daging yang rasanya tidak pernah dia rasakan. Lalu dia tanya, ini daging apa? Baru dijawab oleh pemilik restoran, ini daging babi. Jadi pemilik restoran pun mungkin nak fikir bahawa ini orang Islam masuk ke restoran dia, ya sudah termakan, ya wajib bayarlah. Kalau tidak bayar dia jadi babi berikutnya kan. Jadi wajib bayar. Saya tanya, kayak mana rasanya? Apa kata dia Pak? Ini jujur yang saya bilang, ini dia yang bilang, seandainya dihalalkan makan babi, sungguh saya akan makan babi tiap hari. Enak sekali dagingnya. Memang dagingnya renyah Pak. Makanya coba lihat babi panggang itu waktu dipotong Pak, dagingnya ni mangat asalnya. Nah, jadi oleh kerana itu ini ujian bagi kita. Jadi memang salah satunya karena mungkin terinfeksi dengan cacing. Tetapi kalau tidak ada pun tetap haram. Lalu para ulama mengatakan juga, inna lahu ta'siran say'an fil 'iffah wal ghirah. Juga ternyata diharamkan babi oleh Allah dengan jelas dalam Al-Quran. Sifat babi itu bisa berpengaruh pada sifat kita. Sifat babi itu apa Pak? Tidak terhormat. Dia seperti apa adanya, makan, apalagi kalau dia lagi marah itu tidak peduli apa-apa. Maka dalam bahasa Indonesia akan membabi buta. Kan tidak ada orang yang menuliskan memonyet buta. Dia marah memonyet buta, tidak ada. Ya. Harimau buta pun tidak ada. Tapi kalau babi Pak, tidak terhormat. Ya. Kemudian wal ghirah, dia tidak ada cemburunya. Ghirah itu cemburu, dia tidak ada cemburunya. Saya pernah baca artikel, babi itu sifatnya tidak ada pencemburunya.
Jadi kalau babi betina yang hidup bersama babi jantan, ini hidup berdua Pak, ya, sebelum lulus P3K, contohnya menanda berdua hidup kah, ini betina ni ketika datang jantan lain berhubungan dengan betina ni, si babi jantan yang sudah hidup dengan betina ni itu tak peduli, malah dia pun mengajak babi lain untuk sama-sama mengurumuni si betina. Begitu tak ada cemburunya babi. Makanya orang yang hidup di dunia babi, ya, babi kan hidup di dunia orang. Ada orang hidup di dunia babi, ti uro pajuh bui, itu hampir merata Pak, tak ada cemburu. Coba Bapak lihat, ya, semua negeri-negeri yang makan babi itu tak ada suami mengatakan ke isterinya, tutup auratmu, jangan dilihat orang. Tak ada. Malah isterinya dipamerkan dengan baju seksinya. Mandum negeri-negeri kafir itu, coba lihat, ada cemburunya suami apa tak? Mana ada, ya. Isteri dinampakkan, malah bangga kalau isteri bisa dilihat orang ramai-ramai, ya. Makanya kehidupan seperti itu mempengaruhi, ya. Kalau kehilangan cemburu gara-gara makan babi itu bisa terjadi. Apalagi, ya, saya pernah baca artikel bahawa DNA yang paling cocok dengan DNA manusia, DNA babi. Makanya kenapa vaksin, ya, mudah sekali ditemukan dari babi, ya. Produksi vaksin meningitis tu, orang naik haji itu ada enzim babinya tak Pak? Ada. Tapi para ulama bicara apa? Dibolehkan selama tak ada pilihan lain, karena mudaratnya besar. Saya baca artikel kesihatan, sapi DNA-nya juga hampir mirip, tapi susah mengolahnya, susah sehingga mahal, ya. Tapi babi memang cocok. Makanya begitu kita sering makan babi, DNA babi itu cocok dengan kita. Makanya jadilah kita bersifat babi, ya. Maka kan kita bilang untuk orang, kah lagi bui. Ini betul kadang-kadang, walaupun, ya, kadang-kadang orang tak makan babi pun dibilang kah lagi bui kah, ya. Itu menunjukkan apa? Sifat babi ini berpengaruh Pak. Maka oleh kerana itulah Allah pertegas tentang haramnya makan babi, ya. Nah, kemudian yang terakhir Allah sebutkan wa ma uhilla li ghairillah, ya, wa ma zubiha 'alan nusub, di ujung ayat wa ma zubiha 'alan nusub, dan semua binatang yang disembelih untuk berhala, seperti kebiasaan jahiliyah, semuanya haram. Jadi memang diniatkan sembelih untuk berhala. Dulu Abu Jahal setiap seminggu sekali dia menyembelih kambing, dia taruh di depan berhala Pak. Abu Jahal tu saking baiknya kepada Tuhannya, taatnya pada Tuhannya, berhala, setiap seminggu sekali itu dia sembelih kambing, lalu dia persembahkan ke Tuhannya, sampai dengan darah-darahnya dia taruh dalam ini kambing-kambingnya, dia sembelih untuk makan Tuhan. Jadi Tuhan yang kasih makan Abu Jahal, ya, hambanya. Itulah disebut dengan jahiliyah. Dan itu sampai mengering tu, kambing itu mengering sendiri. Mengeringnya dianggap sudah dimakan oleh Tuhan. Nah, begitulah semua yang menyembelih dengan tujuan untuk menyembah Tuhan-Tuhan, maka semuanya adalah makanan yang haram, ya.